terbit, dikeluarkanlah aturan LKPP nomor 3 tahun 2020, yaitu terkait dengan jelas ya? Sorry, kebalik. LKPP nomor 3 tahun 2020, yaitu tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Jadi SE ini diperuntukkan untuk pengadaan darurat COVID saja. Jadi nanti mudah-mudahan kalau COVID-nya sudah berakhir, ya SE ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Apabila terjadi keadaan darurat, kembali ke peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Di dalam LKPP disebutkan tentang pengadaan keadaan darurat itu kapan berlakunya, yaitu berlaku pada saat keadaan darurat berdasarkan harus penetapan status oleh pejabat berwenang atau dalam keadaan tertentu. Nah, kalau keadaan tertentu ini kemarin sudah dikeluarkan BNPB selama, kalau nggak salah 2 kali, kalau nggak salah. Dan itu ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk menetapkan status ini siaga darurat akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kemarin juga keputusan Presiden juga menetapkan nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, bencana nasional ini juga masuk dalam kriteria keadaan darurat. Ya. Bapak Ibu, dalam penanganan keadaan darurat harus dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus. Tolong di-unmute dong. Itu yang suara anak-anak kalau di-unmute. Pak Muklis, ke unmute Pak. Oh, di mute all tadi ya? Iya, karena nggak berhenti suaranya. Siap. Sorry Pak. Jadi dalam penanganan keadaan darurat ini harus segera, tidak bisa ditunda lagi. Nah, mendesak, kalau tidak ditangani maka akan membahayakan keselamatan masyarakat. Makanya mekanisme yang diperuntukkan untuk penanganan keadaan darurat ini harus cepat, tepat, dan jangan lupa tidak bisa mengabaikan akuntabilitas dalam pengadaan darurat ini. Walaupun itu cepat. Siapa sih yang melakukan dalam pengadaan darurat ini? Yaitu ada PA-KPA. Nah, PA-KPA, PPK, penyedia, APIP atau BPKP. Di sini tidak ada pokja pemilihan, tidak ada pejabat pengadaan, tidak ada PPHP. Karena apa? Prosesnya cepat, Pak. Kalau harus menggunakan pokja, berapa lama lagi proses harus dilaksanakan? Nah, apa tugas PA-KPA? Yaitu harus melakukan kaji cepat kebutuhan barang jasanya. Libatkan stakeholder, libatkan user yang akan menggunakan barang jasa tersebut. Analisa ketersediaan sumber dayanya. Berapa ketersediaan yang tersisa, berapa yang harus dibutuhkan, kualitasnya berapa, estimasi. Menetapkan barang jasanya, menetapkan bagaimana pelaksanaan pengadaannya, bisa melalui penyedia, bisa melalui swakelola. Dan jangan lupa alokasikan anggaran. Nah, kemarin itu banyak yang terjadi realokasi anggaran, refocusing. Nah, itu untuk memastikan bahwa nantinya pengadaan ini akan dapat dilaksanakan, anggarannya tersedia. PPK di sini yaitu akan menunjuk penyedia. Menunjuk di sini bukan penunjukan langsung, Bapak Ibu. Jadi bukan penunjukan langsung sebagaimana diatur di dalam Perpres 16. Jadi di sini PPK menunjuk penyedia, mengeluarkan SPPBJ, menerbitkan surat pesanan, SPMK, dilakukanlah serah terima lapangan, monitoring pekerjaan, dan dilakukan pembayaran. Nah, nanti kita akan kupas di berikutnya. Penyedia,
Apa peran penyedia? Yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan SPMK dari PPK dan bertanggung jawab atas kewajaran harga. Nah, nanti kita kupas. Nah, ini peran apa APIP sama BPKP? Yaitu melakukan pendampingan, melakukan pengawasan. Nah, tadi ditanya nih, apakah APIP, BPKP, APIP ini hanya post audit saja? Gitu. Apa tidak bila diperankan di sisi consulting, di sisi memberikan penjaminan mutu bahwa apa yang dilakukan oleh PPK ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu bisa dilakukan. Bagaimana tata cara pengadaan dalam kondisi darurat? Ya, ada sisi perencanaan, penunjukan penyedia itu menunjuk penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran. Ini tadi harus dilakukan identifikasi kebutuhan tadi, analisa ketersediaan. Nah, tadi. Kemudian jenis barang jasa apa saja sih yang bisa diadakan di dalam pengadaan darurat? Semua jenis barang jasa. Ada pekerjaan konstruksi. Sangat mungkin sekali pekerjaan konstruksi dilakukan seperti pembuatan ruang isolasi gitu kan, yang membutuhkan waktu segera supaya nanti bisa dimanfaatkan apabila ada pasien COVID. Jasa konsultansi, ya. Jasa konsultasi ini pasti akan membarengi adanya pekerjaan konstruksi. Pengadaan barang, ya pasti pengadaan barang ini pasti APD, obat, alkes, semuanya. Jasa lainnya mungkin butuh laundry khusus untuk cuci yang dipakai gitu untuk kebersihan, atau mungkin makan minum, atau mungkin sangat bisa dimungkinkan. Tetapi lagi-lagi kebutuhan ini harus bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam kurun waktu keadaan darurat. Tidak bisa ditunda lagi. Nah, penyedia yang bagaimana yang harusnya ditunjuk? Nah, ini kan. Karena apa? Karena sangat sulit mencari penyedia. Kemarin tapi. Nah, bagaimana yang sekarang? Nah, ini saya kira sekarang lebih banyak lah ya barang baik penyedia maupun barang jasanya yang di pasaran. Yaitu satu, penyedia yang pernah berkontrak. Kenapa penyedia yang pernah kontrak? Mereka pasti sudah pernah punya hubungan kerjasama dengan pemerintah. Jelasnya ya penyedia yang secara secara pekerjaannya juga sudah melaksanakan dengan baik, bukan penyedia yang gampang di blacklist, yang sering ban prestasi. Jadi kita tahu kualifikasi usaha penyedia ini sudah sesuai. Dan yang kedua, apabila penyedia itu tidak ada, bagaimana? Penyedia katalog elektronik. Penyedia katalog elektronik ini bukan dalam rangka kita beli melalui e-katalog atau melalui e-processing. Jadi kenapa penyedia e-katalog ini? Karena penyedia ini secara kualifikasi pasti sudah memenuhi. Secara kemampuan pasti sudah memenuhi karena sudah pernah berkontrak dengan LKPP. Bagaimana pengadaannya? Ya pengadaannya secara langsung saja dengan surat pesanan atau dengan kontrak bagaimana. Jadi tidak melalui e-processing. Selanjutnya, yaitu pelaku usaha dengan rantai pasok terdekat. Bagaimana jika kawasan 1, 2 tidak ada? Ya baik kepada prinsipal, pabrikan, distributor, ataupun agen. Silakan. Nah, kalaupun itu tidak ada, lagi-lagi penyedia lain yang mampu. Intinya, barang itu kita butuhkan. Barang itu ada di dia, ya kita beli. Yang kita utamakan kan barang itu harus tersedia. Itu. Untuk terkait dengan penyedia yang ditunjuk. Nah, dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan, pasti PPK akan menyusun spek kualitas sebagaimana yang diinginkan oleh PPK. Untuk APD, untuk obat, harusnya bagaimana speknya. Itu harus dijelas. Itu. Yang kedua, HPS. Di dalam pengadaan darurat, tidak diperlukan HPS. Tetapi akan lebih baik lagi manakala PPK mencari informasi harga yang di pasaran bagaimana. Informasi harga di pasaran yang berkembang, informasi harga dari instansi pemerintah yang lain yang barusan melaksanakan pengadaan kebutuhan barang tersebut. Dokumentasikan itu.
Kenapa? Paling tidak itu sebagai dasar kita, oh ini adalah harga yang wajar yang saat ini sedang berkembang. Uang muka, penyediaan ditunjuk dapat diberikan uang muka dengan besaran sesuai kebutuhan? Ya, sangat mungkin diberikan uang muka. Nah, bagaimana dengan jaminannya? Bagaimana dengan berapa persen yang harus diberikan uang muka ini? Nah, kadang-kadang penyedia itu tidak hanya minta uang muka, tapi minta dibayar di muka. Nah, bagaimana ini? Paling tidak, ini adalah langkah terakhir kita. Apabila memang penyedia yang lain itu tidak bisa menyediakan, dan dia itu satu-satunya. Tetapi lagi-lagi, carilah penyedia yang memang secara kualifikasi, memang sangat kita yakini, kalau memang kita tidak meminta, tidak dimungkinkan adanya jaminan uang muka. Paling tidak kalau penyedia itu punya perusahaan besar, nggak mungkin kan penyedia itu sampai lari gitu, atau mungkin tutup perusahaannya gitu. Jadi harus ada keyakinan. Tetapi ini lagi-lagi uang muka ini adalah cara terakhir saja. Kalau sedapat mungkin dihindari. Gitu. Bagaimana cara pembayaran? Nah, pembayaran dapat dilakukan secara termin sekaligus, dan lagi-lagi ini harus dituangkan dalam surat pesanan kalau itu merupakan pengadaan barang, dalam SPMK kalau itu pekerjaan konstruksi. Nah, bagaimana pelaksanaan pekerjaan? Tadi setelah PA menetapkan kebutuhan, rencana kebutuhan barangnya, maka PA memerintahkan kepada PPK untuk melaksanakan pengadaannya. PPK akan menunjuk penyedia. Untuk pengadaan barang, maka akan diterbitkanlah surat pesanan. Surat pesanan ini sekaligus merupakan bentuk perjanjian atau kontrak, Bapak Ibu. Jadi di dalam surat pesanan ini bisa diatur hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban apa saja yang harus dimasukkan, bagaimana terkait dengan berapa lama waktu yang harus dilaksanakan oleh pengiriman barangnya oleh penyedia. Bagaimana kualitasnya. Nah, itu harus, di mana harus dikirim barang itu. Nah, jangan lupa terkait dengan kewajaran harga, bisa dimasukkan bahwa penyedia juga nantinya akan menyiapkan data kewajaran harga, dan apabila nanti di saat audit ditemukan harga tidak wajar atau kemahalan harga, maka penyedia akan mengembalikan ke negara. Jadi hal-hal seperti itu bisa diatur di dalam surat pesanan. Kemudian penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyiapkan dokumen kewajaran harga guna pemeriksaan. Nah, lagi-lagi sebenarnya kewajaran harga ini adalah dipersiapkan saja oleh penyedia. Tetapi banyak yang sampai saat ini meminta di awal gitu. Kadang-kadang itu yang mungkin akhirnya menghambat gitu. Jadi lagi-lagi kewajaran harga ini sebenarnya dipersiapkan saja oleh penyedia yang nantinya akan dilakukan post audit. Setelah itu akan dilakukan serah terima pengiriman barang. Nah, kemudian PPK dan penyedia atau pihak lain yang terlibat melakukan perhitungan hasil pekerjaan di lapangan. Nah, ini bagaimana kalau barang jasanya dikirim dari jauh? Ya sudah, dicek saja oleh PPK dan timnya PPK untuk memeriksa apakah secara kuantitas dan kualitas barang jasa yang dikirim itu sudah sesuai. Kalau konstruksi pasti ada perhitungan bersama, ada konsultan pengawas, ada konsultan perencana, nanti akan menghitung bersama speknya bagaimana yang disepakati dalam kontrak itu, dan kemudian setelah semuanya dilakukan, maka akan dilakukan pembayaran. Untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi, PPK membuat kontrak. Kenapa? Karena kontrak ini dibuat setelah pekerjaannya selesai untuk konstruksi, berdasarkan hasil perhitungan bersama. Sedangkan untuk barang, PPK menyesuaikan, memperbaiki, mengadendum surat pesanan berdasarkan perhitungan bersama. Seandainya surat pesanan yang di awal terdapat perbedaan, baik kualitas, barang, kuantitasnya, maka bisa dilakukan adendum terkait dengan surat pesanan. Tetapi kalau surat pesanan dari awal sudah dinyatakan sesuai dengan barang jasa yang diterima dan sesuai, ya silakan dilakukan pengecekan dan pembayaran. Tahap penyelesaian pembayaran yaitu kontrak disusun berdasarkan berita acara perhitungan tadi. Jenisnya lamsam, harga satuan, gabungan, biaya plus jasa atau cost plus fee. Ya ini diharapkan sih
karena situasi yang tidak menentu, maka harga satuanlah menjadi jenis kontraknya, gitu. Akan lebih mudah lagi. Pembayaran bisa bulanan, termin, sekaligus, kalau barang jasanya sudah diterima, maupun dapat diberikan uang muka. Nah ini kemudian audit APIP, BPKP, ini bisa melakukan post audit. Kalau dikatakan audit, berarti nanti dilakukan post audit setelah semuanya selesai. Tetapi tidak salah, BPKP atau APIP itu hadir sejak awal, sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaannya. Untuk apa? Untuk memberikan advice, untuk memberikan consulting dan keyakinan kepada PPK, apa yang dilakukan PPK itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang ditanyakan terkait dengan kewajaran harga, lagi-lagi. Bapak Ibu, sesuai dengan SE LKPP nomor 3 bahwa kewajaran harga itu adalah tanggung jawab pihak penyedia. Nah, nantinya makanya di dalam saat proses pelaksanaan, PPK meminta kepada penyedia untuk menyiapkan data dokumen terkait dengan kewajaran harga. Apabila itu tadi dimasukkan ke dalam klausul surat pesanan atau kontrak, maka penyedia wajib mengembalikan pembayaran apabila terdapat kemahalan. Nah, sebenarnya dokumen apa saja sih yang dapat menilai tentang kewajaran harga? Bisa bukti pembelian dari pabrikan, distributor, ada ongkos kirimnya, dan lain-lainnya, itu bisa dimasukkan. Kontrak yang pernah dilakukan, saat itu, penyedia juga berkontrak dengan penyedia yang lain, itu bisa menjadi dasar terkait dengan kewajaran harga. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, harga yang sudah dipublikasikan, seandainya harga itu sudah secara online, silakan di-screenshot sebagai dasar untuk kewajaran harga. Bukti adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan. Jadi kewajaran harga ini sangat dipengaruhi oleh kualitas, ketepatan waktu, banyaknya kuantitasnya, jauhnya jaraknya. Nah, ini banyak sekali yang mempengaruhi terkait harga. Jadi belum tentu antara penyedia yang satu dengan satu yang lainnya di waktu yang sama dengan barang yang sama akan harga yang sama. Nah, Bapak Ibu bisa juga untuk memitigasi resiko terkait dengan dokumen kewajaran harga ini kita minta saja. Kita minta saja di saat mau dibayar. Nah, kalau mau dibayar kan berarti kan barangnya sudah aman nih, sudah kita dapatkan, sudah terpenuhi nih kebutuhan kita. Minta saja, Pak penyedia, saya minta dong data kewajaran harga sebelum saya bayar. Nah, itu akan lebih baik lagi gitu. Tetapi lagi-lagi kalau memang itu tidak mungkin dan tidak dimungkinkan, ya tidak masalah. Gitu. Tetapi itu sebagai ikhtiar kita. Kita bisa nanti itu menjadi tanggung jawab audit di saat post audit. Bapak Ibu, pengadaan barang jasa pun selain melalui penyedia darurat itu juga bisa melalui swaklola. Yaitu jadi swaklola di sini keadaan darurat beda dengan swaklola di Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang swaklola. Kalau peraturan LKPP 8 itu swaklolanya ada 4 tipe, ya kan? Swaklola sendiri, instansi pemerintah lain, Pokmas, Ormas. Kalau di sini tidak ada tipenya, Bapak Ibu. Jadi penanganan darurat dilaksanakan oleh KLPD itu sendiri yang memiliki anggaran, melibatkan, mengajak partisipasi organisasi masyarakat, pemerintah yang lain, organisasi lembaga internasional, masyarakat, bahkan pelaku usaha dalam rangka untuk membantu, menolong, mengevakuasi, dan melaksanakan untuk pemenuhan darurat COVID ini. Jadi, swaklola dalam kondisi darurat tidak sama dengan swaklola dalam keadaan normal. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan swaklola dalam kondisi darurat? Yaitu KLPD yang memiliki anggaran. Nah, pengawasan yaitu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Jadi pengawasan dan pendampingan ini sejak kapan? Sejak perencanaan, sejak penunjukan penyedia, sejak pekerjaan serah terima, sejak pembayaran. Tapi lagi-lagi, jangan pengawasan ini menjadi hambatan bagi OPD atau PPK untuk segera memenuhi kebutuhan. Jadi seiring sejalanlah, kalau saya probity advice-nya seiring sejalanlah.
sehingga PPK juga nyaman, kebutuhan barang jasa juga segera dipenuhi. Nah, kalau seandainya ini tidak bisa dilakukan, ya nanti APIP akan melakukan audit setelah semuanya selesai. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian, Bapak Ibu, libatkan end user. Nah, sejak identifikasi kebutuhan. Kenapa? Karena mereka lah yang butuh, mereka lah yang perlu, yang tahu kebutuhan itu terkait dengan barang jasa yang dibutuhkan. Ikut prosedur, tertib administrasi, dan dokumentasikan tiap kerja. Jangan lupa dokumentasikan. WA dokumentasikan, screenshot, ya foto, semua dokumentasikan. Apapun itu. Jangan melakukan pengaturan harga dengan penyedia. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, sudah harganya tidak wajar, kita ikut campur lagi di dalam ketidakwajaran harga itu. Nah, ini bisa menimbulkan pidana. Jadi, kalau tidak ada ikut campur kita di dalam kewajaran harga itu, ya insya Allah harga yang diberikan penyedia itu adalah harga yang wajar. Lain halnya, kita ikut campur mengatur ketidakwajaran harga itu. Nah, ini yang kalau menurut KPK hukumannya bisa mati ini katanya. Nah, pendampingan review dari APIP yang disampaikan tadi, pendampingan itu sejak awal, review itu juga sejak awal, tetapi tidak boleh mengganggu proses pengadaannya. Mematuhi etika pengadaan, tidak menerima, menjanjikan, nah semuanya intinya lillahi ta'ala lah. Kita berjuang, tidak ada keinginan pribadi. Kalau Bapak Ibu PPK ada keinginan pribadi di dalam pengadaan barang jasa ini, ya saya harap tidak usah menjadi PPK saja. Hindari perbuatan jahat yang berdampak pidana. Nah, ini yang saya tadi secara pengadaan barang jasa nanti bisa di slide-nya. Ya, saya kira itu nanti mungkin bisa kita diskusikan Pak Hernambang ya. Rangga, Pak Rangga. Saya kembalikan kepada host. Siap. Terima kasih Pak Muklis atas penyampaian materinya. Baik, Pak Muji, ada tambahan atau langsung diskusi, Pak? Bagaimana Pak ini? Mungkin dari penyampaian Pak Muklis tadi banyak pertanyaan ya. Siap, Pak. Ya, langsung pertanyaan dulu lah, dituntaskan. Oke, siap. Silakan. Nanti ini Muklis, kalau nanti Pak Muji dan ini siap. Ya. Mungkin dari rekan-rekan, namanya juga diskusi. Pak Muklis, screen-nya, Pak. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu, sudah mulai dibuka ini, jadi tadi materinya sudah sangat-sangat jelas ya dari Pak Muklis bagaimana ketentuan terkait PBJ darurat bisa diadakan lewat penyedia, bisa lewat swakelola. Tadi highlight di belakangnya itu jangan ada muatan apapun, intinya seperti itu. Karena KPK saja sudah 2 kali mengeluarkan surat edaran yang mewanti-wanti agar, ya itu tadi seperti kata Pak Muklis tadi, niatnya ibadah, apalagi ini di bulan penuh berkah, jadi kita laksanakan PBJ darurat dengan sebaik-baiknya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih mengganjal ini terkait PBJ darurat untuk dapat raise hand, mengangkat tangan. Nanti coba kami pikirkan barangkali ada souvenir untuk penanya-penanya terbaik, Pak Muji dan Pak Muklis. Pak Siswadi ini souvenirnya banyak ini. Iya. Baik, silakan yang pertama Pak Siswadi dari Bima. Silakan Pak Siswadi. Mulis ini niatnya untuk mancing teman-temannya Pak Mulis. Kayaknya belum ada yang angkat tangan, jadi ya udah angkat tangan aja. Satu aja saya Pak Mulis, saya mau tanyain ini untuk tentang kewajaran harga lagi Pak Mulis. Itu apakah penyedia itu cukup satu saja jenisnya? Satu apa udah dianggap cukup gitu maksudnya? Makasih Pak Mulis. Pak Muklis ke mute lagi, mohon maaf. Jenisnya maksudnya gimana? Jenis pembanding harganya itu apa cukup satu saja gitu, nggak perlu harus ada dua macam. Oh, maksudnya terkait dengan kan untuk kalau di keadaan normal kan membandingkan harga-harga gitu kan. Ini pembandingnya ini apa cukup satu saja atau bagaimana gitu? Ya intinya penyedia itu menyampaikan bahwa harga di pasaran itu ya seperti ini harganya. Jadi yang saya sampaikan ini, yang saya jual ini masih wajar. Atau juga penyedia itu juga menjual barang jasanya kepada pembeli, itu harganya seperti itu.
Nah, jadi tidak di sana murah, di sini saya mahalkan gitu. Jadi itu wajar gitu yang dia jual. Jadi tidak membandingkan gitu ya. Jadi intinya dia menyampaikan informasi. Banyak. Jadi gini, terkait dengan kewajaran harga itu banyak sekali indikator-indikatornya lagi-lagi. Seperti mungkin dia mendapatkan barang jasa dari produsennya, ongkos kirimnya berapa, dia harus mengambil keuntungan berapa. Nah, ini dia sampaikan. Atau memang ya itu tadi, dia juga, saya tuh Pak menjual ke sana sekian. Ya kan, saya juga jual ke Bapak sekian. Nah, itu kan ya bisa disampaikan gitu. Oh, ya. Berarti sumber-sumber informasi itu tidak perlu ada beberapa ya Pak? Cukup satu Tidak. aja bisa ya? Ya bisa saja. Bisa saja kalau itu bisa meyakinkan, bisa saja. Baik. Ada tambahan Pak Muji? Ya, mengenai data pendukung harga. Ya, satu atau berapa. Tadi dikatakan bahwa harga itu bisa cost plus fee, yaitu unsur-unsur pembentuk harga. Di dalamnya ada harga beli, tambah biaya kirim, biaya apalagi ya lebih overhead dan sebagainya. Pertama itu. Yang kedua, biasa dia jualan ada pihak lain berapa. Nah, itu bisa juga. Yang ketiga, bisa kontrak sebelumnya. Ini Pak, saya punya kontrak sebelumnya. Yang keempat, bisa apa itu data yang dipublikasi, mungkin di toko-toko online itu juga bisa. Ya. Tapi intinya semakin banyak dia punya data, kata Pak Nulis, itu kan buat orang ini diam. Ya, data yang akan berbicara. Nah, cepat itu. Ya, jadi bukan sedang mengikuti aturan. Oh, aturannya satu. Semakin banyak, semakin bagus itu. Nah, gitu Pak. Nah, gitu kata Pak Nulis, data yang akan bicara daripada mulut kita. Nah, gitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Muji tambahannya. Ya Bapak Ibu, jadi tambahan pertanyaan Pak. Pak Muji mau tanya Pak Muji. Sebentar Pak. Sabar Pak. Oh, iya. Pak. Yang saya silakan raise hand-nya diklik Pak. Oke. Berikutnya ada dari Mas Imam ini. Mas Imam ya, dari ini rekan kantor saya sendiri Pak. Silakan Mas Imam. Di unmute silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Salam. Terima kasih atas waktunya, Pak Rangga. Pak, kami kan di Kabupaten Temanggung kebetulan memang lagi nangani COVID juga nih, Pak. Kebetulan ada dua macam tata cara pengadaan barang, baik swakola dan penyedia, Pak. Halo? Ya, silakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, kebetulan ada satu barang yang rencananya itu akan dikerjakan dengan cara dual sistem Pak, baik swakola dan penyedia. Bisa nggak Pak itu hal itu dimungkinkan Pak seperti itu Pak? Contoh masker Pak, masker ini ada yang mau dikerjakan oleh UMKM, ada juga yang mau dikerjakan oleh organisasi masyarakat seperti itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muklis. Ya, jadi pengadaan ini bebas saja Pak, mau dipecah-pecah, mau mana saja yang mampu segera melaksanakan dan segera kebutuhan kita tercukupi gitu. Jadi mau swaklola, mau ke penyedia, mau ke UMKM, banyak UMKM karena untuk memberdayakan mereka, ya silakan. Jadi tidak mesti harus ke satu penyedia yang jumlahnya besar. Jangan-jangan nanti penyedianya itu supportnya lagi ke UMKM lagi gitu. Jadi kalau bisa langsung kepada yang melaksanakan gitu. Jadi sangat mungkin sekali Pak, bisa saja. Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sangat-sangat dimungkinkan Bapak Ibu ya, karena prinsip pengadaan darurat kan yang penting cepat dulu, betul ya Pak Muklis ya? Iya. Baik, terima kasih. Ada pertambahan Bapak Muji? Ya, saya menambahkan tadi dikatakan boleh nggak dijadikan sama ormas. Kalau ormas itu visi misinya membuat masker boleh, usahanya menjahit. Tapi kalau ormas itu visinya nggak ada, nggak bisa. Anggota dewan minta jatah juga nggak bisa. Ormas minta jatah juga nggak bisa. Kalau ada anggota dewan, ormas minta ditolak, itu bukan visi misinya dia. Bukan visi misinya. Ya, organisasi kepemudaan, ya acara kepemudaan bisa lah. Tapi kalau dia bikin masker, tunggu dulu. Gitu Pak ya. Siap Pak Muji. Oke. Ini terkait berita kemarin nih kayaknya Pak Muklis ya. Yang lagi hot.
yang lagi hot, 2 kepala dinas dipanggil. Baik, terima kasih. Berikutnya ada dari Itjen KKP, Bapak Freddy Haryanto. Silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini menarik sekali tadi ya, ada hal baru bagi kami yang di Direktorat Kementerian. Itu tadi ada pembayaran untuk konstruksi, pekerjaan konstruksi dilakukan. Itu tanpa kontrak. Jadi kontraknya itu dibuat setelah pekerjaan selesai. Nah ini apakah ini nggak terlalu berisiko ya bagi PPK sendiri, karena mungkin gambar yang dibuat itu kan harus ada, istilahnya harus ada kesepakatan bersama. Kalau cuman dari awal gambarnya juga mungkin nggak jelas, RAB-nya nggak jelas, apakah ini dimungkinkan? Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin nanti Pak Muji yang ini ya. Jadi terkait dengan konstruksi ini memang karena kebutuhannya cepat, jadi terkait dengan perencanaannya, penyusunnya itu juga berjalan bersama, Pak. Jadi tidak menunggu lagi RAP-nya dulu, gitu. Jadi berjalan bersama, dilakukan nanti baru setelah semuanya selesai akan dihitung bersama, ditentukan speknya mana, ditentukan, dibuatkan kontrak, baru dilakukan pembayaran. Jadi gitu. Jadi artinya tidak dihilangkan itu ya, RAB dan gambar itu memang ya tetap nanti ada produknya kan? Setelah nanti kan ada produknya itu, saya akhir kan? Produknya si konsultan itu kan? Nah, itu kan ada nanti. Karena kebutuhan ini kan sambil berjalan, Pak, semuanya. Jadi tidak menunggu perencanaannya dulu, nanti baru berjalan. Jadi berjalan beriringan antara perencanaan dan konstruksi yang dibangun gitu. Jadi nanti setelah selesai semuanya akan dihitung, RAP-nya akan dihitung. Gitu. Akan disepakati. Ini bayarnya berarti harus 100% ya? Tidak per termin ya? Langsung pas terakhir kontrak dibuat langsung bayar. Mungkin Pak Muji akan menambah ini. Sebenarnya bisa per termin gitu. Tetapi lagi-lagi kalau seperti sebenarnya terkait dengan tadi itu idealnya adalah bayarnya di akhir gitu. Tetapi kalau per termin ya harusnya sebelum dibayar ada kontrak dulu gitu kan. Atau nanti mungkin dilakukan final addendum gitu, di saat akhir gitu. Karena apa? Karena terkait dengan pembayaran pasti didasarkan dengan komitmen. Nah gitu. Mungkin Pak Muji akan menambahi. Monggo Pak Muji. Masih Pak Mulis. Ya, kita harus menyadari kebutuhan darurat untuk konstruksi ini kapan digunakan. Kalau kita bangun nanti baru digunakan Juni, keadaan darurat saja berakhir sampai Mei ini. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan saat darurat ini. Mungkin kebutuhannya adalah ruang isolasi. Jangan bisa pakai bodyguard-nya KKP. Ya, banyak yang kosong mungkin. Ya udah pakai aja bodyguard KKP misalkan, atau rumah sakit pakai ruang yang kosong dari rumah sakit. Tidak harus bangun konstruksi dulu, Pak. Tapi kalau kebutuhannya nggak bisa, ini harus dibangun konstruksi. Ya paling konstruksi partisi ruangan. Nah, oke, berarti kita butuh partisi ruangan untuk berapa kamar ini? Misalkan butuh 40 kamar. Bahannya apa? Aluminium dan sebagainya. Itu disampaikan, Pak, ya, kepada penyedianya. Jadi kita sampaikan kepada penyedianya, silakan Anda beli bahan dan sebagainya, Anda kasih fee 8%. Bahan-bahannya sesuai harga pasar. Bahan-bahannya sesuai harga pasar. Setiap hari ketika Anda mau beli, Anda izin dulu ke saya. Saya setujui. Aluminium seperti apa, spek seperti apa yang saya setujui. Jadi gitu Pak, sambil simultan tadi, kalau dia mau ngerjakan, dia selalu konsul, Pak, gambarnya kira-kira begini, ukurannya begini, bahannya adalah ini. Oke, silakan kamu beli. Pakai yang wajar ya, jangan ditambah-tambah harganya. Nanti fee-nya 8%. Gitu Pak, jadi penyedia langsung bergerak Pak dengan ada persetujuan gambar dan sebagainya. Nah, nanti ketika selesai bisa dibayar secara termin, juga bisa dibayar sekaligus, tapi dilakukan pemeriksaan dulu Pak, diperiksa dan sebagainya di sana. Bukti-bukti bisa dikumpulkan. Yang penting Pak, membangun tadi disegerakan. Kalau bayarnya, ya kita kan punya waktu longgar. Waktu longgar, hitung-hitung lah, nggak usah buru-buru di situ Pak. Nah, di situ baru dibuatin kontraknya. Yang penting tersedianya ruangan ini yang cepat.
mengenai masalah bayar, ya nanti masih bisa lah punya waktu yang longgar gitu, sambil ngopi-ngopi sore gitu ya. Makanya saya bikin nota dinas, Pak. Ya, gitu Pak ya. Setidaknya itu pengingat saya. Awalnya begitu. Mungkin tambahin Pak Muji, jangan lupa terkait dengan keuntungannya tadi harus dipastikan sejak awal Pak ya. Oh, kami Pak, iya geger loh. Jangan nanti bertengkar di saat mau dibayar, penyedia mintanya 20%, kita mintanya 10%. Jadi harus disepakati di awal di SPMK lah atau seperti itu Pak Muji ya. Ya. Ini nggak ada ini ya. Maaf tambahan. Ini berarti nggak perlu ada konsultan pengawas gitu ya. Langsung aja yang periksa PPK dengan apa namanya mungkin dengan melibatkan tim teknis gitu ya. Kalau saya sederhana bisa Pak Muji ya. Kalau untuk sederhana ya. Itu tergantung kebutuhannya Pak. Nah. Kalau kompeten bisa ya lakukan sendiri, kalau enggak ya carilah konsultan. Cari konsultan. Ya. Ya, baik. Itu Pak Freddy penjelasannya. Jadi semua dokumen standar tetap ada, hanya prosesnya saja yang kalau dulu di awal ini berbarengan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Freddy. Lanjut ke berikutnya ada Pak Hendratma. Pak Hendratma, silakan Pak di unmute. Ya. Iya. Terima kasih Pak Rangga. Siap, Pak. Tapi pun. Gini mau tanya, masalah kewajaran harga. Bukti kewajaran harga itu kan bukan bukan persyaratan pembayaran, tapi persyaratan untuk pos audit. Jadi misalkan sudah terlanjur dibayar dan penyedia itu belum juga menyerahkan bukti kewajaran harga, bagaimana Pak itu? Ya. Gimana Pak Mulis? Nggak kabur ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya kewajaran harga itu adalah bukan tanggung jawab. Kalau lihat aturan regulasinya ya, bukan tanggung jawabnya si PA, KPA, PPK, itu menjadi tanggung jawabnya penyedia. Nah, penyedia menyiapkan. Nah, nantinya lah setelah selesai dilakukan pembayaran, maka dilakukan post audit. Kalau memang tidak bisa di dalam proses pelaksanaan tadi, sebelum dibayar seandainya kita minta, itu kan hanya ikhtiar Pak, sebagai ikhtiar kita supaya kita tidak ribut di akhir nantinya. Karena apa? Ya alhamdulillah barang jasa sudah kita penuhi. Ya kan tinggal dibayar saja. Kalau dapat mungkin ikhtiar kita mintalah. Data itu kan lagi santai kan, minta ke penyedia sebelum dibayar, Pak minta dong hitung-hitungan kewajaran harganya Bapak untuk mendapatkan barang itu yang saya beli berapa. Gitu. Tetapi toh kalaupun memang tidak bisa, ikhtiar itu tidak bisa kita lakukan, yaitu nanti menjadi tugas audit, tugas APIP untuk post audit. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Silakan Pak Muji. Ya, betul yang disampaikan Pak Mukhlis tadi, bahwa dokumen harga, halo masih dengar ya? Masih. Iya, harga adalah tanggung jawab penyedia. Ya, tanggung jawab penyedia itu disampaikan dalam post audit. Ya, kalau seperti itu Pak, berarti ketika dibayar, ya sudah, ya dokumennya mungkin belum ada. Nanti ketika sudah post audit, kita cari-cari jadinya agak sulit. Nah, seperti itu mungkin ya. Kalau saya selalu mendorong namanya manajemen antisipasi. Ya, manajemen antisipasi. Kalau aturannya memang gitu aturannya. Kalau saya tidak mau tersiksa dengan aturan, Pak. Ketika saya bayar, penyedia sampaikan dong data kewajaran hargamu. Pak, nggak ada. Bagaimana besok pagi? Oke, besok pagi sampaikan. Nah, gitu Pak. Intinya itu yang perlu disampaikan, ada data kewajaran. Ketika ada Pak, enak Pak. Nanti ketika post audit tinggal disampaikan saja. Tapi kalau belum ada, datang auditor, kita pusing manggil penyedianya, jaringan internet lagi nggak ada, atau penyedianya lagi itikaf, atau penyedianya lagi isolasi dan sebagainya, pusing kita. Nah, masa hidup kita kayak begitu? Nah, tidak. Akan kita kembangkan manajemen antisipasi. Hidup jangan sekedar mengikuti aturan, Pak. Hidup jangan sekedar mengikuti aturan. Hidup dibuat namanya manajemen antisipasi. Oh, kalau gitu saya mintalah di dalam ketika mau dibayar. Pak, seperti itu menghambat. Bukan, pengadanya sudah datang, barangnya sudah ada, sudah dimanfaatkan. Ini masalah kontrak kan punya kelonggaran waktu. Ketika mau membayar, kita kan punya kelonggaran waktu ya. Ambil berbuka puasa, tolonglah kamu ketik itu kewajaran hargamu atau kamu print kewajaran hargamu. Begitu Pak caranya Pak ya. Ya, gitu Pak caranya. Jadi adalah tanggung jawab penyedia.
Itu aturannya begitu. Tapi kalau kita mau yang lebih bagus lagi, kembangkanlah manajemen antisipasi. Jadi harga itu bisa disampaikan ketika awal, ketika surat pesanan gua dia nyampaikan sekaligus, ya juga boleh bisa kita terima. Kalau aturannya nih pos audit bukan gitu, boleh juga kita terima. Ketika dia ngirim barang disampaikan juga boleh. Jangan kita bilang, oh aturannya nanti di pos audit bukan begitu, Pak. Itu pos audit adalah itu aturannya, tapi harus kita kembangkan manajemen antisipasi. Kalau tidak, kita capek jadi PPK dan jadi ULD. Oke, Pak. Sepakat. Jadi nambahin, Pak. Jadi memang PPK lagi-lagi tidak membuat HPS. Padahal HPS itu adalah alat ukur untuk menilai kewajaran harga. Makanya tadi kita sampaikan, PPK carilah informasi harga yang berkembang di pasar berapa sih, didokumentasikan. Paling tidak, itu adalah kita tahu, oh harga yang kita beli kepada penyedia nantinya itu adalah harga yang memang wajar saat ini. Wajar saat ini ya, bukan nantinya dalam kondisi normal. Jadi informasi-informasi harga itu kita dokumentasikan. Itu sebagai mungkin mitigasi resiko kita salah satu. Ya. Baik, jelas ya Pak Hendratma ya. Iya. Tambahan lagi Pak, maaf tambahan lagi ya. Misalkan, misalkan dia belum ngasih kewajaran harga, terus Pak ini saya kasih 50% dulu, besok sisanya kalau sudah dapat bukti kewajaran harga gitu bisa Pak ya? Gimana? Dikasih 50% misalkan, dulu, Pak Muklis. Iya, 5% dulu, sisanya nanti setelah bukti kewajaran harga disampaikan saya lunasi gitu. Nah, kontraknya gimana surat pesanannya? Tergantung itu Pak ya. Iya. Jadi Pak, itu bukan menjadi penghambat juga, karena apa? Penyedia kan juga butuh dana Pak untuk nanti juga berputar gitu kan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu juga nanti menyengsarakan bagi penyedia lah. Gitu Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi modifikasi aturan untuk sesuatu yang lebih baik. Berguna biar nyaman gitu Bapak Ibu ya. Apalagi mendekati Lebaran, PPK biar bisa Lebaran dengan tenang, betul ya Pak Muklis ya? Lebarannya Desember katanya. Idul Fitrinya aja yang 1 Syawal. Oh, siap. Baik, kita lanjutkan, semakin menarik ini. Alhamdulillah ada Ibu Nur Azizah ya. Silakan Ibu Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak. Dalam kondisi COVID seperti ini, adakah penambahan syarat dalam dokumen pemilihan kepada penyedia, khususnya untuk pengadaan konstruksi? Apalagi misalkan konstruksinya itu untuk beberapa kabupaten, sedangkan dalam kondisi saat ini sedang karantina wilayah. Berarti ini konstruksi yang terdampak COVID ya Bu ya? Iya. Ya berarti kedua, nanti. Pak, nanti itu Pak Muji. Satu lagi Pak, pertanyaannya. Misalkan kita pengadaan barang dari luar, impor gitu ya Pak ya. Itu kan ada syarat pengiriman dokumen itu harus ada syarat PIB atau pabean gitu ya Pak ya. Itu misalkan tidak dikirim, adakah sanksi selain finansial? Bolehkah sanksi hukum gitu loh Pak? Misalkan kekurangan dokumen seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya. Ini PBJ terdampak COVID ini Pak Muklis. Nanti itu ya, Pak Muji ya? Iya. Pak Muji gimana Pak Muji? Atau nanti itu? Atau sekarang disampaikan materi itu Pak? Oh gitu, iya dah. Materinya Pak. Langsung Pak Muji kan, materi dulu lah. Nanti pertanyaan selanjutnya masih bisa lah dengan lainnya ya. Biar Pak Muji menyampaikan ini kan karena sudah ada pertanyaan gitu kan. Bisa dibantu Pak? Ditampilkan siapa? Materi saya. Bapak Ibu yang hormati, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dalam rangka pengadaan COVID ini, kita harus mencermati bahwa pengadaan itu dalam rangka tupoksi kita. Ya, jadi kalau dicermati refocusing, reallocation anggaran untuk COVID ini, intinya ada 3 hal kan? 3 hal, yaitu apa? Untuk kesehatan dan aspek-aspek yang kesehatannya.
Yang kedua pada JPS, jaring pengaman sosial. Yang ketiga untuk UKM. Ya. Jadi ketika di luar tadi Pak, pasti kita harus pertanyakan, ini ada hubungannya COVID enggak? Nah, gitu. Ketika ada hubungannya COVID pun juga kita cermati kesehatan tadi, ada tidak yang hubungannya sama darurat COVID ini? Terus berikutnya saya mau ya. Halo, dalam satu kode rekening, bisa dilakukan transaksi berkali-kali. Ya. Berikutnya mengenai kewajaran harga tadi saya menulis adalah tanggung jawab penyedia. Kalau sudah aku jelaskan Pak. Walaupun dengan demikian itu tanggung jawab penyedia, kita carilah informasi sebentar lah mengenai harga tadi, menanyakan pada penyedia atau menanyakan pada komunitasnya. Ternyata kita tanyakan harga lagi turun. Kalau tidak, kita akan mengikuti irama, itu irama harga. Bahasa ekonominya mungkin apa? Free rider gitu ya. Kita dipermainkan sama harga, padahal harga lagi turun ya. Kita carilah sebentar informasi tadi, setengah jam saja, supaya harganya ya benar, supaya anggaran kita tidak habis menuruti irama harga yang mahal gitu ya. Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Bagaimana file yang satunya bisa Pak? Yang pemotong apa? Yang satunya. Ini kan kontrak keadaan kahar. File yang satunya atau di bawahnya. Nah ini. Penghentian pengadaan jasa ketika ada pemangkasan anggaran. Nah, sekarang ada pemangkasan anggaran. Sehingga suatu Pemda, suatu kementerian ada anggarannya sudah habis, dipotong semuanya, dialihkan semuanya untuk 3 hal tadi, kesehatan, JPS, dan UKM. Lanjut Pak. Next. Ya, ini ada edaran menteri, ya, dan banyak lagi edaran. Ketika terdampak seperti itu, maka PAKPA mengidentifikasi ya, anggaran, maka melakukan apa? Refocusing, reallocation, dan sebagainya, sehingga uangnya, anggarannya ada berapa. Dan berikutnya mengidentifikasi paket-paket yang harus diteruskan, yang harus diadakan. Biasanya pelayanan dasar lah, apa itu? Bangun SD, bangun SMP, pengelolaan sampah, dan sebagainya, supaya sampah bisa bersih, dan sebagainya. Berikutnya, dengan pemangkasan anggaran tadi, PAKPA memerintahkan kepada PPK, OKBWJ, Pokjamilian, dan mungkin juga pejabat pengadaan untuk menghentikan proses pengadaan. Ya, karena uangnya nggak ada, karena uangnya terpotong. Berikutnya, ya, RUP juga diubah, mengikuti DPA yang telah direvisi tadi. Ya, lanjut. Ya, ketika tahapan pemilihan, Kepala UKBWJ memberitahu ada PPK dan Pokja Pemilihan bahwa proses pengadaan dihentikan. Ya, di Pokja Pemilihan sendiri setelah menerima hal ini, maka proses pengadaan dihentikan. Ya, melalui menu tender atau seleksi gagal. Yang berikut lagi membuat berita acara penghentian tender atau seleksi, melaporkan penghentian. Banyak yang tanya ke saya, Pak, ketika penghentian ini sudah terpilih penyedianya di tahun 2020 ini. Bolehkah nanti di tahun 2021 tinggal diproses saja, tinggal ditunjuk aja langsung? Ya, tidak bisa Pak seperti itu. Ya, kondisinya sudah lain. HPS-nya sudah lain, kesanggupan penyedianya juga belum tentu. Ya, jadi yang gagal saat ini tidak bisa diproses penunjukan langsung di tahun depan. Kecuali ya kalau ada edaran dari LKW membolehkan seperti itu nanti. Kalau nanti ada ya. Kalau saat ini persepsi saya tidak bisa. Ya, ketika tahap SPBJ, ya, PPK memberitahu ada penyedia kalau anggarannya terpotong, kalau anggarannya tidak ada. Ketika anggaran tidak tersedia, maka PPK membatalkan SPBJ. Kalau penyedia marah menuntut, gimana? Ya apa-apa, itu adalah proses-proses tata usaha negara, ya, bukan proses tuntutan pada pribadi PPK. Nah, gitu ya. Dalam hal anggaran berkurang, ya, karena kebijakan pemerintah, maka PPK bersama penyedia dapat menyepakati ruang lingkup atau ruang lingkup yang baru. Ya, ini hanya dimaknai dalam keadaan darurat ini ya. Ketika nanti normal ya nggak bisa ya. Berikutnya, dalam hal anggaran yang tidak ada terpotong tadi, akan didapatkan dari anggaran yang lain melalui revisi. Maka tanda tangan kontraknya ketika ada anggaran itu ya. Lanjut. Next.
Ya. Kalau yang tahap penulisan kontrak ini Pak, yang slide ini harus kita rubah, kita pahami, ya. Bukan slide ini yang kita pahami adalah SE Kemendagri nomor berapa itu? 119 atau berapa itu? Saya lupa nomornya. Sama SE LKPP. Jadi kita ketika pelaksanaan kontrak kita merujuk pada SE tadi, bukan ada slide yang ini. Yang untuk kementerian merujuk pada suratnya Kementerian Keuangan nomor berapa? 302. Nah, gitu ya. Jadi ketika kontrak tidak ada ini, sudah ada edarannya dari SE bersama Kemendagri dengan LKPP bahwa semua kontrak ya bisa dilanjutkan kalau itu pelayanan dasar atau dilakukan optimalisasi perubahan ruang lingkup, atau yang ketiga dihentikan sementara, nanti nunggu lagi keadaan normal. Yang keempat dihentikan secara permanen. Silahkan dilihat Permendagrinya itu ya, tidak usah ini diabaikan yang satu halaman ini. Sedangkan untuk yang kementerian ada surat kementerian nomor berapa? S302 bisa dimulti-use-kan menjadi multi-use. Nah, itu silakan dibaca itu surat edaran ya, Kementerian Keuangan nomor 302 tahun 2020. Next, lanjut. Ya, slide yang berikutnya. Nah, ini. Sekarang ada keadaan kahar. Ya, kondisi darurat. Ya, darurat alam dan darurat non-alam. Bagaimana terhadap kontrak? Ya. Ini kontrak ya, lanjut Pak. Ya. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendalinya PPK dan penyedia, di luar kehendak para pihak dalam kontrak yang tidak dapat diperkirakan, ya. Sehingga kewajiban dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi. Ada 3 unsur di sini ya, di luar kehendak para pihak, tidak dapat diperkirakan, dan kewajiban tidak dapat terpenuhi. Lanjut. Next. Ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya kita harus melakukan protokol COVID. Kalau ini konstruksi, ya, harus melalui protokol COVID, ya, harus pakai tambahan masker, tambahan alat pelindung diri, dites suhunya sehari 3 kali, dan sebagainya. Apalagi kalau ada tenaga kerjanya yang terkena. Perlu dilakukan karantina dan sebagainya. Berikutnya, pasokan barang material bisa terhenti. Tidak diproduksi lagi sama Cina. Tidak diproduksi lagi sama Korea. Bagaimana? Ya dirubah aja speknya. Atau terlambat dikirim. Yang berikutnya, lokasi kerja ditutup. Ada PSBB dan sebagainya. Ketika ada semuanya seperti itu, Bapak Ibu, itu berarti bisa menambah nilai kontrak. Bisa menambah nilai kontrak. Oke, lanjut. Ya, apa yang harus dilakukan? PPK atau penyedia memberitahu keadaan kahar. Ini dokumentasinya agar dilakukan secara tertulis. Ya, jadi segala komunikasi antara PPK dan penyedia PPK dibuatlah secara tertulis. Ya. Walaupun sekarang dunia sekarang sudah ada namanya sosial media, tapi persepsi masih memerlukan secara tertulis. Lanjut. Next. Ya. Pilihan tindakan. Keadaan kahar, pekerjaan diteruskan saja. Diteruskan tanpa menambah biaya. Apa ini? Pekerjaan pengadaan meubiler. Nggak ada dampaknya lah dari corona. Teruskan aja. Pengadaan ATK, teruskan saja. Tidak menambah biaya. Atau pekerjaan diteruskan. Dengan adanya apa? Masker, alat pelindung diri, dan sebagainya, berarti menambah biaya. Pekerjaan diteruskan dengan menambah biaya. Pak Aryan. Ya, jadi sia-sia saja Pak nanti kalau kita tidak. Ya, kontrak dihentikan sementara, ya, nanti dilanjutkan setelah keadaan berakhir. Kapan itu? Ya nantilah mungkin di bulan Agustus. Lupa kalau di bulan Agustus berarti 117 hari. Katanya batasnya 50 hari. Tidak, batasnya tidak 50 hari. Ini adalah perpanjangan waktu. Ya, nanti kalau ternyata di bulan Agustus berarti itu perlu Pak 117 hari. Ya nggak apa-apa, kasih aja 117 hari. Ya, setelah keadaan bulan Agustus nanti. Ya.
Setelah bulan Agustus dikasih tambahan waktunya mungkin ya, 4 bulan 120 hari. Nah, jadi diundur 117 hari, ditambah lagi 120 hari. Berikutnya, sudahlah, anggarannya juga nggak ada, dihentikan secara permanen. Dihentikan secara permanen. Lanjut. Next. Ya. Pekerjaan diteruskan. PPK beri perintah tertulis kepada penyedia untuk teruskan ya, pekerjaannya. Penyedia berhak mendapat penggantian biaya yang wajar. Kalau itu ada penambahan tadi dalam COVID ya tadi, misalkan masker dan sebagainya yang semula nggak ada menjadi ada, yang semula tadi dihentikan ya. Terus penggantian ini diatur dalam adendum kontrak. Yang semula ini nggak ada menjadi ini ada dan biayanya sekian. Nah itu diatur dalam perubahan kontrak yang kita kenal namanya adendum kontrak. Lanjut. Next. Kalau dihentikan sementara, ya, dilakukan perubahan kontrak, jangka waktu penghentian dihentikan sampai dengan bulan Juni. 60 hari. Dilaksanakan kapan? Di bulan Juli. Ya, gitu Pak. Jadi tidak ada batasan 50 hari dan sebagainya. Sesuai kebutuhan ini, kira-kira kapan ini bisa dilakukan. Hak dan tanggung jawab penyedia selama penghentian, ya dihitung. Pak, kalau Pak hentikan, ini saya kan harus ngatur tenaga kerjanya, Pak. Mobilisasi demobnya bagaimana dan sebagainya, ya itu ada tambahan biaya. Jangka waktu perpanjangan, sekurang-kurangnya sama dengan penghentian. Ini kita hentikan 60 hari, ya nanti juga bisalah dikasih 60 hari di sana ya. Terus perpanjangan jaminan pelaksanaan. Kalau uang muka, agar juga diperpanjang. Perpanjangan jaminan uang muka. Lanjut. Ya. Kalau dihentikan secara permanen, ya berarti kita rubah Pak ruang lingkupnya. Yang semula bangun gedung, hanya sampai pondasi saja. Gedungnya berapa tadi? 1 miliar. Pondasi 300 juta. Ya dibayar 300 juta. Yang semula waktunya sampai dengan Juni, ya dirubahlah sampai dengan Mei. Perubahan jadwal. Harga kontrak sesuai prestasi. Kalau prestasinya pondasi, ya dibayar pondasi. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai prestasi dan kemajuan. Dan itu dibuat namanya adendum kontrak. Lanjut. Next. Nah. Oke Pak, satu lagi Pak, kelupaan mengenai eskalasi harga. Eskalasi harga sampai saat ini belum ada aturannya untuk tahun tunggal. Jadi selama ini kebiasaan untuk tahun tunggal tidak ada eskalasi harga, kecuali kalau ada kebijakan pemerintah. Kecuali kalau ada kebijakan pemerintah. Ini pernah terjadi di tahun berapa? 2005 ketika harga minyak naik. Banyak penyedia protes, Pak, ini harga-harga naik. Coba cek. Harga-harga konstruksi. Di banyak tempat harga konstruksi itu justru turun. Karena banyak proyek yang nggak jalan. Justru turun. Pak, tenaga kerjanya naik. Ya oke, kita hitung tenaga kerjanya naik. Bahannya kok murah? Ya berarti tidak perlu juga namanya eskalasi harga. Bahkan sekarang ada namanya deflasi. Harusnya apa? Eskalasi kalau turun apa? Deskalasi mungkin ya. Saya agak lupa istilahnya. Jadi ini justru malah turun sekarang sebenarnya harga-harga itu. Oke gitu Pak. Mungkin Pak ya. Rangga, kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu 30 menit lagi, cukup banyak ini waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji, tambahan materinya makin mencerahkan mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan untuk proses tanya-jawab, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya yang di Indonesia Timur, selamat berbuka puasa. Ada yang ini Pak, izin lewat chat karena berbuka puasa duluan. Baik, selanjutnya yang bertanya ada Bu Maria Damayanti. Silakan Bu Maria di unmute. Ya, silakan Bu Maria. Selamat sore Bapak, mohon izin untuk bertanya. Saya dari Inspektorat DIY di Jogja. Kaitannya dengan kewajaran harga Bapak, mohon maaf. Ketika yang terjadi nanti di lapangan adalah pada hari yang sama itu muncul beberapa harga yang berbeda-beda di antara beberapa UPD. Nah, itu pensikapannya seperti apa? Mengingat tadi penyedia boleh menentukan margin ketika kondisi darurat, walaupun ada kesepakatan di depan.
Jadi kaitannya dengan post audit ini posisinya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, agak tertarik dengan ketika tadi Bapak ada barang misalnya yang impor, tetapi datangnya itu nanti di bulan Juni. Apakah itu SP-nya harus dipecah? Misalnya ada X-ray, kemudian ada ventilator. Nah, ventilator ini kan sebetulnya dibutuhkan pada masa sekarang, darurat. Tetapi ternyata ketika impor, itu datangnya nanti di Juni. Nah, itu apakah SP perlu dipecah atau cukup satu SP saja yang kondisinya tadi ya? Sebetulnya kebutuhannya memang sekarang, tetapi karena impor itu datangnya agak belakangan. Nah, itu mohon pencerahannya. Begitu Bapak, terima kasih. Siap, makasih. Lagi-lagi tentang kewajaran harga ya. Iya, ya, memang ini yang lagi ini ya dari dulu sampai sekarang ini. Jadi kembali lagi sangat dimungkinkan beda-beda harga dalam produk yang sama itu pun beda-beda harga sangat dimungkinkan dengan penyedia yang beda. Karena apa? Penyedia pun akan dipengaruhi mungkin dalam pemesanan, pengirimannya, banyaknya barangnya. Dia akan banyak faktor yang akan mempengaruhi dia akan jual terkait dengan barangnya itu. Jadi ya sangat mungkin sekali. Kembali lagi kalau memang banyak hal yang berbeda harusnya ya itu tadi ya PPK memang tidak menyusun harga, HPS, tetapi paling nggak informasi. Nah informasi ini satu sama lain paling tidak ya sebagai dasar ya dilakukan negosiasi lah gitu kan. Tetapi kan lagi-lagi yang terpenting barang kan yang perlu kita dapatkan. Jadi tidak ada problem selama nanti penyedia itu bisa menunjukkan terkait dengan data kewajaran harganya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kenapa kamu dapatnya kepada si penyedia A lebih mahal, harusnya kan kamu beli kepada B kan gitu. Jadi tidak seperti itu gitu kan. Jadi sangat-sangat dimungkinkan sekali dalam kondisi darurat seperti itu. Dengan banyak penyedia dengan harga yang berbeda-beda bermacam-macam walaupun produknya sama. Jadi mohon izin, berarti kita menggunakan judgement profesional ya Bapak ya, nanti. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan oleh audit. Ya, baik Bapak. Iya. Terus yang tadi satunya? Satu lagi Pak. Kaitannya SP tadi Pak. Ketika barangnya dua, satu datang tapi yang lain belakangan gitu. Jadi antara X-ray dengan ventilator. Sementara X-ray kan mungkin bisa digunakan jangka panjang, tetapi yang ventilator kan kondisi yang sekarang kedaruratan. Tetapi barang itu datang di bulan Juni. Nah, itu yang terjadi seperti itulah. Apakah kita harus melakukan addendum atas SP atau seperti apa? Ngaten, Pak. Ya, boleh saja gitu. Jadi di SP itu boleh diatur terkait dengan pembayarannya, mana dulu yang datang seandainya dilakukan addendum, nanti selanjutnya dilakukan addendum lagi. Atau bisa juga SP itu satu-satu. Kan kembali lagi, pengadaan itu kan tidak harus menjadi satu dalam rekening yang sama. Silakan dipecah-pecah gitu kan. Secara fleksibel kita gitu. Surat pesanan itu sangat fleksibel gitu kan. Karena semuanya hanya estimasi kan, kebanyakan kan terkait dengan kuantitas barangnya, jumlahnya itu kan juga estimasi gitu. Jadi sangat dimungkinkan sekali terjadi perubahan SP itu nanti gitu. Seandainya yang datang duluan yang mana, dilakukan pembayaran, dilakukan addendum, ya boleh-boleh saja. Mana dulu yang dibayar. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Ya, Pak Muji, monggo. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba berpikir dari sisi auditor. Ini auditor sudah menemukan harga masker 60.000. Loh, padahal di tempat lain 40.000. Bagaimana 60.000? Nah, dia tunjukkan. Bu, saya beli masker ini 30.000. Ini biaya kirim, biaya lain-lain. Untung saya, inilah 60.000. Ya. Kenapa 40.000? Ibu itu lihat tuh, dia beli banyak apa? Beli banyak dia 20.000, Bu. Saya kan 30.000 beli. Ya, udah beda kan. Bahannya juga beda. Jadi dalam kriteria yang nanti diauditnya adalah apple to apple. Ya nggak apa kalau dia 60.000. Satu lagi kita temukan harganya 300.000. Loh, kok bisa 300.000? Ya Bu, ini saya jualan ke sana 400.000. Ini buktinya 400.000. Ya udah, berarti benar saat itu. Jadi kriterianya Pak Mulis adalah wajar dalam situasi darurat. Ya, jadi yang kedua adalah dia bisa menunjukkan harga, dia jual 300.000, tempat lain 400.000. Nah, yang ketiga mungkin kejadiannya gini, dia tunjukkan 300.000, dia nggak bisa menunjukkan tempat lain yang 300.000. Ya, malah dia punya jualan tempat lain 270.000. Nah, nggak bisa dong kamu jualan 300, 270 ya. Kamu setor kembalikan ke negara, gitu. Intinya bukan pidana lah. Kalau memang mahal, disetor saja.
Berikutnya tadi, Ibu punya pesanan 2 tadi. Yang satu itu dalam rangka COVID tidak. Nah, harusnya itu semua pesanan ini kita maknai harus COVID. cepat. Iya, COVID. Ketika tidak COVID, harusnya ya ikuti normanya. Seandainya ini dalam pengadaan COVID semualah 2 alat tadi. Ternyata datangnya nanti di bulan Juni. Kenapa ini di bulan Juni? Stoknya lagi habis atau pengirimannya lagi terganggu. Ya maka kan bukan salah penyedia kalau seperti itu. Maka penyedia bisa diberi perpanjangan waktu. Bisa diberi perpanjangan waktu. Ya dirubah aja kontraknya. Mengenai waktu pelaksanaan dirubah. Dengan data dukung. Seperti itu Bu, Maria. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Jadi mungkin nanti Pak Muklis setelah ini kalau ada lagi yang masih bingung tentang kewajaran harga, pertanyaannya jadi tidak wajar, Pak. karena sudah sangat-sangat detail dijelaskan oleh Pak Muji. Prinsipnya kan apple to apple tadi. Gitu. Jadi ada soalnya di chat juga ada yang tanya kalau harga berbeda kita bilang mana yang lebih tinggi apa yang lebih rendah ya tadi adalah apple to apple. Tuh. Baik, berikutnya ya alhamdulillah katalog lokal mulai muncul Pak Muklis yang bertanya dari Provinsi Lampung ini. Ya, utamakan produk lokal. Baik, silakan dari Metro. Kota Metro, Lampung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, mohon izin dari rekan kami Tulang Bawang. Pak Muklis dan Pak Muji, kami sudah proses pengadaan barang jasa COVID darurat di bulan April. Sudah mengajukan review proses pengadaan. Kemudian memang di review itu dimintakan mungkin kami kurang kasih dokumen ya. Jadi yang hasil reviewnya adalah satu, penyedia pernah di e-katalog, kemudian penyedia pernah pengadaan barang jasa dengan permintaan, atau kemudian dianggap mampu. Nah, pertanyaan pertama, batasan dianggap mampu itu harus menyediakan bukti apa ya Pak? Satu. Kemudian kedua, per hari ini kami dapat info dari penyedia PT Inti Sumber Hasil Sempurna untuk masker 3 ply, harganya dia bisa memberikan harga 185.000 per box isi 50. Namun kendalanya memang di perusahaan ini sudah dikenal agak rumit ya, yang saya dengar seperti itu. Dimintakan pernyataan kewajaran harga, tidak mau. Kemudian tolong informasi dari, karena produsennya Jaya Mas yang di Jawa Timur, minta minimal mungkin surat jalan dari Jaya Mas yang ada harganya itu juga tidak bisa, karena informasi dari salesnya Jaya Mas, OneMed, dan Inti Sumber Hasil Sempurna ini satu kepemilikan. Jadi karena satu kepemilikan itu, yang memberikan harga adalah dari inti sumbernya. Jadi Jaya Mas produksi, Inti Sumber memberikan harga. Hanya saja di dalam kotak barangnya itu mereknya OneMed, PT, Jaya Mas gitu loh Pak. Jadi kami mintakan bukti kewajaran harga, dia dari Inti Sumbernya kurang berkenan Pak. Jadi sudah konsul ke APIP. Ke APIP juga menyarankan nantinya tetap harus ada bukti kewajaran harga yang diberikan oleh inti sumbernya. Jadi sampai saat ini saya masih bimbang karena kalau nggak salah PPK kan diminta untuk memikirkan value cost ya. Ini baru kali ini ketemu harga masker 3 ply per kotak 185.000. Kemarin-kemarin kami paling rendah harga 270.000. Mohon masukan apakah kami bisa melanjutkan dengan resiko mereka tidak akan memberikan bukti kewajaran harga gitu Pak. Ya, terima kasih. Kalau kurang jelas mohon maaf. Oke, Mas Wija, terima kasih. Ya. Silakan Pak Muklis. Tadi yang pertama terkait dengan mampu Pak. Definisi penyedia yang mampu. Tadi. Iya. Kalau sudah penyedia yang berkontrak tidak ada, penyedia katalog tidak ada, penyedia mampu. Mampu itu ya berarti barangnya ada. Berarti dia mampu menyediakan barang itu. Mampu menyediakan barang yang kita butuhkan. Gitu. Iya. Yang terdekat mungkin mampu memang sesuai dengan kualitas atau kuantitas barang yang kita butuhkan. Karena apa? Ya kita yang kita butuhkan kan barang gitu kan. Lagi-lagi.
Karena apa? Penyedia yang secara berkontrak tidak ada, e-katalog tidak ada, ya sudah, kita kan butuh barang. Mau apa lagi? Ya, yang penting barangnya ada, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan spek kita, ya kita bayar, ya tidak salah. Jadi intinya, mampu itu ya mampu untuk menyediakan barang jasa yang kita butuhkan. Tidak usah kita melihat kualifikasi usahanya bagaimana, ininya bagaimana. Karena apa? Lagi-lagi ini adalah sudah langkah terakhir kan? Yeah. Sudah tidak ada penyedia lagi yang bisa menyediakan kan? Jadi tinggal terakhir penyedia yang mampu kan gitu aja. Iya. Ya, mungkin gitu. Pak Muji. Ya, masih penyedia yang mampu ya. Tadi betul yang penyedia yang biasanya katalog dan sebagainya. Ternyata mereka ya apa? Suplainya juga nggak cukup. Ada beberapa penyedia Pak, penyedia konveksi seperti di Probolinggo dan sebagainya. Semula dia bisa menjadi baju. Begitu dia tahu keadaan darurat ini, dia berubah Pak, membuat masker dan sebagainya. Dia punya kemampuan untuk menjahit bahan dan sebagainya. Udah itu namanya penyedia yang mampu. Bisa juga penjahit di kota Bapak. Oh, kalau masker seperti ini bisa dikerjakan sama penjahit, ya sudah dengan penjahit perorangan, nggak usah dilabelin PT dan CV ya, langsung dengan penyedia tadi. Kalau tempat Bapak perlu dengan 10 penjahit perorangan tadi, begitu. Pengadaan itu mudah seperti itu. Berikutnya, Bapak tadi menyampaikan bahwa menyampaikan harga 185.000. Tidak mau menyampaikan harga. Mungkin ini karena komunikasi kita yang nggak tepat, Pak. Karena kita minta, sampaikan dong kamu struktur harga. Struktur harga. Loh, kalau dia sampai struktur harga, nggak mau, Pak. Ini saya jual 185.000. Di tempat lain, 270.000. Yang Bapak katakan ini, 270. Saya jual 185.000, itu udah murah. Tapi dia tahu bahan dan sebagainya itu, Pak, itu sudah untung kalau dijual pada posisi berapa? 70.000, Pak. 70.000. Tapi kalau Bapak minta seperti itu, nggak mau dia, Pak, jualan ke Bapak. Ini berarti karena apa? Yang kita minta hanya struktur harga. Kita tidak perlu harus struktur harga, Pak. Bapak kan lihat tadi, punya data 270. Ya sudah cukup itu, Pak, datanya. 270. Atau dia jualan pada pihak lain berapa? Begitu. Kadang-kadang kita minta struktur harga, itu yang menjadi penyedia nggak mau menyampaikan harga. Jadi cara menyampaikan harga itu banyak cara. Bisa struktur harga, ini sebenarnya lebih bagus adalah ini, struktur harga lebih bagus. Tapi ketika keadaan darurat seperti ini, banyak yang nggak mau dia. Apaan itu 70.000? Nggak ada yang mau jualan di pasaran aja 400.000 kok. Ini saya nolong Anda 185.000. Sebenarnya yang paling bagus ini. Yang kedua, ya tadi, dia kalau jualan dari pihak lain berapa? Atau ketika data publikasi. Yang penting semuanya ini, Pak, tadi Pak, tidak ada pengaturan. Tidak ada kolusi, intervensi, dan fee. Ujungnya di sana. Seandainya kita salah beli kemahalan, ya nggak apa-apa. Itu potensi kerugian negara. Jadi harga bukan satu-satunya proses tindak pidana korupsi dalam sebagaimana KPK jelaskan ya. Ya oke, kickback-nya dijaga, jangan kickback. Seperti kemarin Kepala Dinas Dewan minta jatah 10.000 masker. Nah itu nggak boleh seperti itu. Walaupun harganya wajar, Pak. Bapak tadi berapa? Anggota Dewan kasih harga, Pak, 65.000. Nah, tapi tetap nggak boleh, Pak. Oke, coba ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Muji, Pak Muklis. Mudah-mudahan Mas Wija tidak galau lagi ya. Definisi mampunya sudah jelas, kemudian ya kewajaran harganya nggak usah dipaksa terlalu sampai struktur harga kalau tadi kata Pak Muji. Di slide tadi kan ada beberapa indikator itu kan, ya, untuk menentukan kewajaran harga. Ya, ada 4 indikator, dipilih aja Mas Wija salah satu. Baik, berikutnya dari Mbak Ajeng Ratna. Silakan Mbak Ajeng Ratna di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muklis, Pak Muji, dan Pak Moderator. Saya dari Provinsi NTB, Pak. Ini terkait tadi nyambung sebenarnya, terkait kriteria penyedia yang ditunjuk. Tadi kan yang pertama itu penyedia yang pernah berkontrak, kemudian katalog, e-katalog, dan seterusnya. Pertanyaan saya, Pak, apakah urutan-urutan tersebut merupakan prioritas? Itu kalau kita kaitkan dengan tujuan OPD. Maksud saya begini, Pak. Ketika OPD itu bertujuan untuk meningkatkan atau mengurangi dampak ekonomi bagi UMKM. Nah, ketika dia ingin memilih penyedia,
apakah dia memilih penyedia berdasarkan prioritas urutan tadi? Maksud saya, apakah dia berdasarkan penyedia yang pernah berkontrak atau dia bisa langsung kepada pelaku usaha atau UMKM dengan rantai pasok terdekat? Itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait jaminan pelaksanaan, Pak, karena di aturan COVID ini kita tidak berbicara soal pagu belanja kegiatan ya, Pak. Kadang satu SPB bisa besar nilainya. Nah, apakah diperlukan atau tidak perlu itu jaminan pelaksanaan? Hanya penegasan di situ. Itu saja sih, Pak. 2 pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Siap, makasih. Jadi dikatakan prioritas itu bukan urut-urutan sih. Cuman itu adalah mitigasi resiko yang harus dilakukan. Paling tidak penyedianya kita yakini penyedia yang memiliki kualifikasi, memiliki rekam jejak yang bagus gitu. Tetapi tidak masalah juga gitu. Kalau memang tujuannya untuk UMKM, melibatkan UMKM gitu. Jadi itu bukan pilihan yang harus dilakukan ini dulu gitu, tapi paling tidak itu adalah mitigasi resiko. Nah, sekarang tinggal mungkin bisa dilakukan justifikasi kenapa saya harus UMKM seandainya. Memang itu diprioritaskan tujuannya pengadaan barang jasa ini untuk stimulus kepada mereka, untuk membantu UMKM, yaitu langsung kepada UMKM, tidak harus memilih dulu penyedia ini. Jadi banyak pilihan sebenarnya, cuman beberapa penyedia tadi adalah untuk memberikan keyakinan kepada kita gitu aja. Jadi tidak ada harus ini dulu gitu, tidak boleh ke UMKM, ya tidak gitu. Kalau terkait dengan jaminan pelaksanaan, tidak ada jaminan pelaksanaan dalam pengadaan darurat ya. Jadi tidak ada jampel gitu, dalam pelaksanaannya. Gitu. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Ya, setuju ya. Jampel udah selesai ya. Jadi pengadaan tadi ya diutamakan kepada produsennya dan sebagainya. Karena seperti itu memudahkan kita pertanggungjawaban. Jadi kalau di audit lebih mudah lah dengan seperti itu. Tapi meskipun demikian, kepada penyedia kecil, loh, kalau seperti ini penjahit bisa ngerjain juga boleh. Ya, berarti kan menumbuhkan UKM. Dalam keadaan darurat seperti ini, ya tidak dibedakan kualifikasi usaha ya. Oh, kalau nilainya nih 3 miliar harus dengan non-ucil. Tidak. Ketika nilainya 3 miliar, contoh pengadaan beras, ya boleh aja dengan petani atau dengan toko gitu. Jadi tidak mensyaratkan kualifikasi. Jadi beras, contohnya beras kan sebagai yang kedua ya, JPS darurat ini, beras, bisa diadakan Pak dengan Bulog, silakan aja dengan Bulog, nggak apa-apa, nilainya 3 miliar atau 30 miliar. Bisa juga Pak, 3 miliar dengan toko. Toko berapa nih? Dengan 15 toko, bisa juga, bisa. Langsung dengan toko ya, bukan dengan PT dan CW. Nah gitu. Jadi pengadaan benar, toko harganya berapa? 1 kilo harganya 8.000, ya itu harganya. Jangan ditambah-tambahin lagi keuntungan dan sebagainya. Toko, jualan 8.000, Anda sudah untung belum? Sudah Pak, itu harga jual, sudah itu 8.000 harganya, nggak usah tambahin keuntungan. Gitu. Ya, sama kalau itu jadikan harganya pemasok, ya 8.000 lah, toko aja 8.000, apalagi beli banyak, harusnya kurang lah kalau dengan pemasok, bukan toko. Begitu Bu ya, sederhana, gampang aja. Baik, terima kasih Pak, terima kasih sudah jelas. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Berikutnya ada Valinda Sari, Bu Valinda Sari. Silakan Bu. Bu Valinda Sari. Di unmute Bu, silakan. Tanya Pak. Bu Valinda tidak jadi ya. Ada Bu Valinda. Boleh angkat tangan dulu yang mau bertanya Ibu. Merauke. Merauke. Oke, silakan nah dari Merauke duluan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kami di Merauke sudah lakukan refocusing, relokasi, review, dan sekarang sementara pemesanan. Nah Pak, kemarin anggaran yang diprediksi itu sampai dengan bulan Oktober. Nah pemesanan kemarin kami sudah lihat dia punya administrasinya. Nah, sekarang masalahnya barang-barang yang dipesan sampai sekarang tuh belum datang. Bahkan ada barang yang diimpor dari Jerman. Itu alat ventilator merek tertentu seperti itu, Pak. Nah, sampai sekarang ini belum datang, Pak.
itu apakah ada sanksi Pak? Nanti misalnya masa COVID sudah berakhir, barangnya baru datang seperti itu Pak. Kemudian prediksi anggaran tadi yang sampai dengan Oktober, sementara pasien yang ada di kami itu sampai saat ini tinggal alhamdulillah sisa 3 dan semuanya sembuh, tidak ada yang meninggal Pak. Itu apakah anggaran yang sudah dianggarkan tadi gimana Pak? Apakah pada saat nanti pasiennya sembuh semua itu dibatalkan atau tetap dilanjutkan Pak? Makasih Pak. Ya, dari Jerman Pak Muklis belum datang. Ini apa namanya, kembali lagi kebutuhan ini kan kebutuhan yang cepat harus terpenuhi gitu kan analisanya. Lagi-lagi kalau nanti datang setelah COVID selesai, bagaimana? Caranya datang gitu. Nah ini perlu dianalisa dari awal sebenarnya. Apakah kebutuhan ini apa namanya memang untuk kebutuhan COVID yang harus segera diperlukan. Kalau memang waktu tidak memungkinkan karena jauh ya saya kira kan ya perlu dianalisa lah gitu. Tapi kalau terkait dengan sanksi sih tidak ada lah. Mungkin saya kemarin juga menyarankan kita nanti jangan ribet di sisi sanksi lah, karena dalam kondisi darurat ini baik penyedia ataupun siapapun sangat mungkin sekali terjadi gangguan-gangguan di dalam proses pelaksanaan pemenuhan kewajibannya itu gitu. Jadi surat pesanan itu kelihatannya sanksi blacklist atau apa, nanti malah kita sibuk ngurusi blacklist penyedia malah lupa ngurusi apa namanya kebutuhan COVID-nya gitu. Jadi mungkin nanti berjelas Mbak Muji gitu. Terus kebutuhan tadi ada anggaran sampai Oktober. Ya alhamdulillah Bu. Kalau memang sampai paling cepat anggaran itu cuma dibutuhkan cuma apa namanya cuma untuk itu saja gitu, ada sisanya ya alhamdulillah gitu kan bisa tidak dimanfaatkan, kan bisa kembali kan, dana BTT kan bisa kembali nanti kemungkinan kalau sudah di tahap pasca itu kan mungkin akan direalokasi lagi ke OPD untuk pelaksanaan stimulus kepada masyarakat di kegiatan OPD mungkin seperti itu. Tapi jadi tidak BTT yang harus diserahkan itu ya mesti harus habis. Kembali ke identifikasi kebutuhan awal. Makanya tidak. Ya memang identifikasi kebutuhan itu lagi-lagi kan hanya apa namanya perkiraan ya. Perkiraan. Hanya perkiraan ya. Jadi tidak semuanya mesti harus dipenuhi. Mungkin Pak Muji ya mau menambahkan. Ya betul tadi. Jadi pengadaan itu asal pengadaan. Ada namanya identifikasi kebutuhan. Pak, ini barangnya kapan bisa dikirim? Nanti bulan Juni. Loh, darurat COVID-nya aja Mei ini. Ya, harusnya tidak seperti itu. Jadi tidak semua dimaknai pengadaan kesehatan sebagai darurat COVID. Loh, kalau Anda ngadain bisa ngirimnya Juni, apalagi dari Jerman, dari Jakarta ke Merauke aja, nggak jelas kok sekarang. Apalagi dari Jerman dan sebagainya. Ini harusnya di perencanaannya tadi. Kalau seperti itu berarti ya beli yang lain yang bisa nyediain di bulan April atau bulan Mei ini. Ya, jadi pengadaan itu asal pengadaan dan juga bagaimana kemampuan identifikasi penyedia. Jadi identifikasi kebutuhannya apa, identifikasi penyedianya bagaimana. Kalau penyedianya satu nggak bisa, ya dipecah-pecah saja. Siapa yang menyanggupi seperti tadi. Ya, ketika tidak bisa, ya berarti apa swakelola atau bagaimana atau minta ormas dan apa bantuan kepada kelompok-kelompok caritas sosial yang bisa ngasih ventilator dan sebagainya. Jadi tidak hanya asal pengadaan tadi. Itu aja Bu yang perlu ditegaskan dalam pengadaannya. Termasuk dalam tupoksi. Misalkan Dinas Satpol PP mengadakan masker untuk dibagi-bagi. Apa perannya Dinas Satpol PP harus bagi-bagi masker? Bukan, harusnya BNPB atau mana? Sesuai dengan gugus tugas COVID, siapa yang bagi-bagi masker? Supaya jangan ada overlapping, karena semua niatnya baik, tetapi malah menghabiskan anggaran. Ketika semua melakukan hal seperti itu, harga masker jadi melonjak semua, karena semua beli semua sih, padahal bukan tupoksinya. Itu benar itu ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Ya, masih ada 3 menit Pak. 3 menit. Satu lagi. Boleh Mbak ini, Trileni. Iya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya Trileni dari Disperinda Kabupaten Malang, Bapak. Ya, silakan. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah
terkait dengan PMK 28, yaitu masalah fasilitas terkait PPN ditanggung oleh pemerintah dan juga pembebasan PPH dalam rangka kondisi darurat COVID ini. Pertanyaannya adalah ketika penyedia mampu mengambil fasilitas tersebut, apakah dimungkinkan nilai kontrak sama dengan nilai DPP? Dalam arti kata, nilai kontrak adalah nilai barang yang memang belum dikenakan pajak. Karena memang nantinya yang terbayarkan adalah sebesar nilai DPP itu. Pertama itu. Lalu kedua, mungkin tidak semua penyedia dapat mengambil fasilitas yang diberikan oleh PMK 28. Bagaimana dengan penyedia-penyedia yang tidak dapat memenuhi ataupun mengambil fasilitas tersebut? Lalu poin pertanyaan selanjutnya terkait dengan pembelian langsung di toko, Bapak, ataupun mungkin kita ke UMKM. Ketika harga dari UMKM misalkan 100, lalu mereka bilang, ini harga belum termasuk pajak, apa yang harus kami lakukan? Sedangkan UMKM mungkin, pertama mungkin dia memang non-PKP, tetapi misalkan kita belanja ke toko besar, kita tidak bisa mengecek apakah dia PKP atau tidak, yang harus dibebankan atau tidak dibebankan oleh PPN. Itu bagaimana langkah kami ketika kita melakukan pembelian langsung ke toko. Apakah nantinya harga real yang dia, misalkan kita bisa nego dari 100 jadi 75, ataukah 75 plus 10% dari 75 yang kita bayarkan nantinya dipotong oleh PPN. Lalu selanjutnya masalah fasilitas PMK 28. Fasilitas PMK 28 di sini maksudnya apakah memang sudah ada kepastian bahwa ketika penyedia dapat menunjukkan bahwa dia bebas PPN dan juga bebas PPH, tidak dibebankan lagi ataupun tidak dipotongkan terhadap pembayaran yang diberikan kepada penyedia. Karena ada cerita juga penyedia menceritakan bahwasanya dia sebenarnya sudah bebas PPH, akan tetapi ketika ditransfer pembayarannya ternyata masih terpotong oleh nilai PPH itu. Terima kasih Bapak sementara itu. Ya, terima kasih Mbak Leni. Jadi seputar pajak pertanyaannya Pak Muklis. Berarti Pak Muji kalau seputar pajak. Jadi ini dalam keadaan darurat seperti ini ada pajak yang tidak kena baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Seperti apa tuh? Pengadaan beras. Pengadaan beras ketika tidak darurat tidak kena PPN. Ya. Ketika darurat juga tidak kena PPN. Jadi beras misalnya ini nggak ada keadaan COVID, Bapak Ibu perlu untuk ketahanan pangan, panen beras nggak kena PPN. Nah, sekarang dalam rangka COVID ini, dalam rangka COVID ini ada kekhususan. Ya, jadi nggak semua produk kesehatan dan sebagainya tadi kena bebas PPN. Pertama dilihat barangnya apa, barangnya yang tercantum dalam peraturan pajak tadi. Ya, obat, masker, alat pelindung diri dan sebagainya tadi. Dicermati ya barangnya apa. Yang kedua pembelinya siapa? Pembelinya adalah dalam rangka rumah sakit dan dalam rangka lingkaran tim gugus COVID. Kalau dia suatu dinas yang tidak masuk dalam perannya gugus COVID, dia tetap kena PPN, kena pajak. Jadi yang termasuk tidak kena adalah rumah sakit, dinkes, dan lingkarnya tim gugus COVID. Yang ketiga, ya dia harus minta ke pajak untuk PPH-nya SKB, surat keterangan bebas pajak. Ya, kalau nanti dia punya seperti ini, maka dia bisa ngetik di fakturnya tidak kena PPN. Nah, jadi dia harus minta ke pajak. Ya, kalau dia tidak bisa menunjukkan ini tadi, tiga hal ini tadi apa, barangnya termasuk atau tidak, dia termasuk pembeli yang dibebaskan atau tidak, dia punya tiga hal ini, berarti dia kena PPN PPH. Walaupun ini dia beli masker dan sebagainya. Ya, kalau kita punya anggaran 1 miliar, ketika kita kena PPN, berarti yang bisa kita belanjakan 900 juta saja. Kalau kita punya anggaran 1 miliar, kalau dikenakan PPN, maka yang bisa dibelanjakan 900 juta. Yang 100 juta adalah PPN-nya, kira-kira berkurangnya gitu. Tapi kalau ini dibebaskan PPN, kita bisa beli 1 miliar tadi untuk masker. Ya, bisa dimentokkan 1 miliar. Ya. Berikutnya, kalau kita beli ke penjahit, ke toko, dia bukan PKP.
Dia bukan pengusaha kena pajak. Berarti apa? Tidak kena PPN. Nah, ini kadang-kadang masih dipraktek dalam kan tidak seindah yang saya katakan. Pokoknya beli harus kena PPN. Kalau nggak jalan nih aplikasi keuangan saya. Yang kedua, dia NPWP bukan. Toko bukan NPWP. Ya berarti kalau kita tadi beli masker di toko, biasanya kalau dia punya NPWP kena 1,5%. Kalau dia nggak punya NPWP, ya kenakan 3%. 3%. Pak, saya nggak mau Pak toko dengan 3%. Toko, saya beli ke kamu tuh nggak sedikit, beli 40 juta, kena 3%, kamu kan masih untung banyak. Oh iya Pak. Ya itulah kemampuan kita menjelaskan pada toko. Jangan kita tahu nih, kamu kena pajak, PPN dan dia nggak mau dia jualan kita. Sebenarnya bisa kita cerita bahwa Anda cuma kena 3% lah dari 40 juta. Berapa itu Pak? Ya mungkin 1 jutaan saja, 1.200.000. Kamu untungnya masih hampir 10 juta. Seperti itu. Sebenarnya komunikasi kita ini yang kadang-kadang nggak clear dengan para penyedia kita. Ya, jadi kalau kita beli ke toko atau kita jadikan masker tidak kena PPN. Kalau dia nggak punya NPWP kena pajaknya 2 kali lipat. Nah, dibawa ke bagian keuangan. Bagian keuangan bilang nggak bisa, harus punya NPWP dan sebagainya. Harus punya NPWP. Pakai aja NPWP-nya bendahara. Oh nggak bisa nih, bisa. Kita tidak biasa, gitu ya. Bisa sudah tidak biasa. Akhirnya kita beli masker tadi harusnya 40 juta, belilah ke PTCW harganya berapa? 60 juta. Hilang kita 20 juta uang kita. Kita hambur-hamburkan karena tidak ngerti masalah hal pajak ini. Begitu Bu. Disuruh pinjam bendera kali Pak. Iya pinjam bendera tadi. Kayaknya solusi dari teman-teman itu gitu. Suruh pinjam bendera aja kalau nggak punya NPWP sama SIUP katanya. Saya 2%-nya. Jadi sangat tidak familiar. Kadang-kadang penyedia itu boleh perseorangan gitu kan. Selalu diminta SIUP-nya mana, izin usahanya mana gitu kan, NPWP-nya mana. Tapi sebenarnya perseorangan sangat mungkin sekali, tanpa NPWP sangat mungkin sekali. Betul yang Pak Mulis tadi. Kalau Ibu minta SIUP kepada penyedia nggak punya dia. Bu, saya cari bendera ya. Saya tanya bendera Pak Mulis ada nggak? Adanya akte nikah kali Pak? Atau akte lahir gitu? Akte pendirian. Iya. Jadi nggak usah ditanya. Bapak, berarti, mohon izin. Berarti apakah dimungkinkan nilai kontrak itu sama dengan nilai DPP ketika penyedia memang bisa menunjukkan ataupun mempunyai kemampuan mengambil fasilitas itu, misalkan dengan pembebasan PPN, lalu SKB bebas PPH, apakah kita bisa menuliskan nilai kontrak kita sama dengan nilai DPP tadi? Misalkan tadi Bapak masker tadi 900, kalau PPN-nya 100 otomatis, kalau saya tuliskan kontraknya 900 langsung bagaimana Pak? Tadi kan sudah dicontohkan, kalau kita punya uang 1 miliar, kalau dia kena PPN berarti dia hanya bisa belanja sekitar 900 juta saja. Tapi kalau dia dibebaskan PPN, kita bisa belanja sampai nilai mentok 1 miliar. Berarti dimentokan anggaran boleh ya Pak ya? Dimentokan anggaran boleh ketika dia bisa mengambil fasilitas itu ya Pak? Bukan penyedia yang ngambil, kita yang belanja. Bukan yang diambil enak dia. Atau mungkin gini Pak Muji. Mengurus pembebasan PPN tadi loh Pak. Atau mungkin gini, di awal itu kontraknya 1M gitu. Setelah ada pembebasan, mungkin nggak dilakukan adendum jadi cukup 900 saja. Nah, maksud saya seperti itu. Dilakukan adendum. Karena ada tambah volume ya, tambah volume. Atau memang ada kebutuhan justifikasi, menurut Pak Muji tadi ada penambahan volume. Gitu. Volume bisa lah sampai 1 miliar tadi. Ya, dilakukan adendum. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kalau belum jelas bisa lihat ini YouTube-nya Pak Muji ya, Pak Muklis ya. Saya belajarnya ke YouTube sama blognya Pak Muji saya belajar. Iya. Jangan lupa di like and subscribe. Jangan lupa subscribe. Baik Pak Muji, Pak Muklis dan rekan-rekan semua, tak terasa sudah 16.36, kita lewat 6 menit nih. Dari kesepakatan awal sampai 16.30. Ini udah banyak yang komplain, ibu-ibu mau masak katanya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini Pak Muji, Pak Muklis. Terakhir kami mohon untuk kesimpulannya lah dari Pak Muklis dan Pak Muji terkait materi kita pada hari ini. Ya, makasih. Kalau saya kesimpulannya intinya kita berniat baik, melakukan ikhtiar yang terbaik, lakukan dokumentasi, lakukan apa adanya. Jangan ada apa-apanya. Sudah itu saja. Ya kan? Jadi kesimpulan saya itu saja dalam pengadaan darurat COVID ini untuk menciptakan akuntabilitas.
niat baik, lakukan ikhtiar yang terbaik, lakukan apa adanya, jangan ada apa-apanya. Lanjut Pak Muji. Ya, oke, sepakat ya. Berikutnya tindak lanjuti, jangan sampai ada apa? Intervensi negatif. Intervensi positif boleh, intervensi negatif. Kolusi dan terima fee. Mari kita perbarui dengan selalu belajar gini ya, nggak cukup dengan waktu-waktu gini. Partisipan juga bertambah. Mohon Pak Rangga nanti senantiasa adakan reguler lah gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang salah dan lebihnya. Siap. Ya, Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara webinar kita terkait perencanaan pengadaan barang jasa darurat. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi, bisa mengadakan lagi, dan diizinkan oleh Prof. Muklis ya untuk pakai lapaknya. Selalu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk materi dan sertifikat. Nanti kami dari panitia akan mengirimkan link tautan grup WA via email. Kemudian Bapak Ibu bisa bergabung ke grup WA-nya. Nanti materi dan sertifikat akan kami kirimkan melalui grup WA. Tuh, kami mohon maaf grup WA-nya belum dibentuk sebelum webinar karena Roro Jonggrang 1 malam selesai. Tapi setelah ini akan kami follow up dan kami tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih Pak Muji, Pak Muklis, semoga jadi amal kebaikan. Amin, amin. Yang bermanfaat sehingga pahalanya tidak putus-putus. Selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Kami dari panitia, dari BPBJ Tulang Bawang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tadi terlihat yang tertinggi adalah 409 peserta, Pak Muji dan Pak Muklis. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.